Shalom, mengucap syukur untuk berkat Tuhan dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama, bertatap muka secara langsung, tetapi hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersekutu, bertemu dengan kasih-Nya di dalam Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang diberikan kepada Tuhan, untuk kami boleh datang dan bertemu, walaupun tidak secara tatap muka, tetapi kami bersyukur kami masih boleh datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah kami, jika kami hendak mulai ibadah ini, biarlah kiranya hati kami tertuju kepada Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam Kerajaan Surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa pada kesempatan kali ini kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya berkenan menuntun kami, sehingga biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Dan kita akan membaca dari Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagilah kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita semua mengenal lagu berikut ini. Gundul, gundul, pacul-cul, gembelengan, nyunggi, nyunggi, wakul-kul, gembelengan, wakul nglimpang segone dadi salatar, wakul nglimpang segone dadi salatar. Mohon maaf bila mana pengucapannya ada yang keliru. Nah, tapi kira-kira begitulah lagunya. Nah, tentunya kita semua sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa mengetahui lagu ini. Lagu ini diciptakan oleh Raden Harjas Subroto, dan dia adalah seorang komposer karawitan Jawa pada era tahun 1950 sampai 1970. Nah, lagu ini ternyata memiliki nilai filosofis yang sangat dalam. Nah, gundul artinya kepala botak tanpa rambut. Nah, kepala adalah lambang kehormatan dan kemuliaan, sedangkan rambut merupakan simbol mahkota yang merujuk pada lambang keindahan. Nah, dengan demikian, ada yang mengartikan bahwa gundul artinya kehormatan tanpa mahkota. Nah, atau dengan kata lain, gundul itu melambangkan pemimpin yang rendah hati. Seharusnya demikian. Nah, pacul di sini dalam lagu ini adalah cangkul yang digunakan petani yang mewakili rakyat kecil pada umumnya. Nah, orang Jawa mengatakan bahwa pacul adalah papat kang ucul, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah 4 yang lepas. Dengan artian kemuliaan seseorang sangat tergantung kepada 4 hal, yaitu cara orang tersebut menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Jika 4 hal itu lepas, kehormatan orang tersebut juga akan lepas. Nah, dalam hal ini, mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat, sebagai pemimpin, telinga digunakan untuk mendengar nasihat, hidung seorang pemimpin seharusnya digunakan untuk mencium wewangian kebaikan, dan mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil. Sedangkan kata gembelengan artinya besar kepala atau sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Nah, lagu ini merupakan selentingan bagi pemimpin yang sombong. Arti kata sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Nah, dengan kata lain, mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Nah, sombong adalah lawan kata dari rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita tentang kasus korupsi. Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Menteri Sosial terjerat kasus korupsi. Kita tahu siapa mereka. Ini karena apa? Karena kesombongan diri mereka. Mereka mengutamakan diri mereka dengan menyalahgunakan kehormatan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi hingga belasan miliar dilakukan karena kesombongan mereka. Nah, masalahnya penyakit kesombongan ini bukan hanya dialami di pemerintahan maupun di masyarakat pada umumnya, tetapi juga di dalam gereja. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena kesombongan. Kesombongan pribadi, kesombongan rohani, dalam bentuk apapun, sehingga ia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Nah, firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah Tuhan menjawab,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sifat kesombongan tentunya bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, di mana ketika murid-murid saling bertengkar tentang siapa yang terbesar dari antara murid-murid Yesus. Dalam Matius 20 ayat 25-28 Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini hukum Tuhan yang saya kira berlaku di dunia ini. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mau melayani. Jadi firman Tuhan berkata, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang sejati, kita harus mau melayani sesama. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah contoh pemimpin yang sejati. Terbukti dari bukan hanya perkataannya tetapi juga perbuatannya. Dalam Filipi 2 ayat 5-8, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Dia adalah Tuhan yang mau merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia berdosa. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan merendahkan dirinya sampai ke titik terendah, yaitu penjahat, ketika Dia rela difitnah dan mati di kayu salib yang merupakan lambang penghinaan atau hukuman bagi seorang penjahat. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin saat ini dihina atau tersiksa karena kebenaran, kita harusnya ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tahu betul perasaan kita dan Dia akan mengangkat kita dari permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita dapat menjadi serupa seperti Kristus? Seorang pemimpin yang sejati yang penuh dengan kerendahan hati. Puji Tuhan, kali ini firman Tuhan menyingkapkan kepada kita bagaimana caranya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Matius 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, dalam hal ini ada tiga prinsip utama. Yang pertama, menyangkal diri. Artinya, melupakan kepentingan sendiri. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dalam Filipi 2 ayat 6. Tertulis, Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, jadi dalam hal ini posisi Tuhan Yesus yang setara dengan Allah, Dia tinggalkan demi melayani kita manusia. Artinya pemimpin yang sejati itu perlu menjadi serupa seperti Kristus dengan menanggalkan segala keinginan duniawinya dan mulailah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Prioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu ingat kembali siapa diri kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan. Ingat kembali karya keselamatan dari Tuhan di kayu salib. Ingat kembali seluruh berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sehingga kita dapat berkata, siapakah aku ini Tuhan, hingga Engkau mau menyelamatkan aku? Siapakah aku ini Tuhan, hingga Engkau mau memberkati aku? Jadi kita perlu ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Dengan demikian kita dapat menyangkal keinginan duniawi kita. Karena itu semua kasih karunia Tuhan. Prinsip yang kedua, memikul salib. Artinya, mengerti panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus. Walaupun karena kesaksian hidup kita, oleh karena kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus, kita mengalami penderitaan, dirugikan, dihina, dicaci maki, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Hal itu akan menjadi bagian dari hidup kita jika kita ingin serupa dengan Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya prinsip yang kedua adalah rela untuk menderita demi menjadi kesaksian bagi Kristus. Prinsip yang ketiga, mengikut aku. Artinya mengikut perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Kalau kita tidak dapat membaca, dengarkanlah firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Mengikuti aku juga artinya membiarkan pikiran, hati, perkataan, perbuatan kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh akan terpancar dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu berarti mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus, atau dengan kata lain menjadi serupa dengan Kristus berarti mau melupakan kepentingan diri kita sendiri dan mengutamakan kepentingan Allah. Menjadi kesaksian meskipun menderita dan membaca dan menaati firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, saya akan mengakhiri bagian perenungan firman ini dengan sebuah ilustrasi cerita yang menarik yang ditulis oleh Anthony de Mello dalam bukunya Burung Berkicau. Demikian ceritanya. Suatu ketika datanglah seorang murid kepada gurunya. "Guru," kata muridnya, "aku datang untuk mengabdimu." Sang guru hening sejenak kemudian menjawab, "Seandainya engkau melepaskan si aku, pengabdian akan terjadi dengan sendirinya. Engkau dapat merelakan semua harta bendamu bagi kaum miskin dan bahkan merelakan dirimu dibakar. Namun belum tentu engkau mempunyai cinta sama sekali. Simpanlah hartamu, tinggalkan si aku. Jangan membakar tubuhmu, bakarlah egomu. Cinta akan muncul dengan sendirinya." Jemaat yang terkasih, menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya sekedar berkata, "Aku ingin mengikutimu Tuhan." Tetapi seharusnya juga diwujudkan dengan perbuatan kita untuk meninggalkan si aku atau ego kita sendiri. Selamat menyambut kelahiran Kristus dengan menanggalkan si aku beserta egoku. Jadilah kesaksian dan taatilah firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita dan apa kesalahan kita. Yang selalu Dia berikan kepada kita adalah kasih-Nya. Untuk itu, marilah kita hidup senantiasa dalam kebenaran Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan saya pimpin. Oleh karena itu mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kesempatan kali ini ya Bapa, kami mau berdoa secara khusus ya Bapa untuk gereja kami GKI Salatiga. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi gereja kami. Dan kami mau berdoa supaya Engkau memberkati gereja kami maupun jemaatnya. Demikian pula Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani tugas panggilan-Mu ya Tuhan di gereja ini. Kami berdoa untuk Bu Endang, Mas Paul, juga Pak Dasono dan Pak Antoni. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan di gereja-Mu ini, Engkau berkati. Biarlah jemaat yang dilayani boleh semakin diberkati dan boleh semakin memuliakan nama-Mu. Bapa, pada kesempatan kali ini juga kami mau berdoa untuk pergumulan gereja kami terkait dengan perayaan Natal di GKI Salatiga maupun pergumulan gereja-gereja di Salatiga terkait dengan perayaan Natal. Biarlah semua terjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kesempatan kali ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi mungkin kesusahan berdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Bapa, Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka jalan keluar dari kesulitan ekonomi, memberikan mereka iman yang terus bersandar percaya kepada Engkau Bapa. Dan biarlah setiap masa sukar yang dialami selama pandemi ini dapat terlewati karena tuntunan dan penyertaan-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu masing-masing, baik dalam pergumulan keluarga maupun pergumulan apapun Tuhan, ekonomi maupun masalah apapun yang mereka hadapi saat ini. Engkau mengerti betul apa yang ada dalam hati mereka. Dan biarlah ya Tuhan Engkau mendengar seruan doa jemaat-Mu ya Tuhan yang meminta tolong. Sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan ini dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami sekalian mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.